لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan Allah Ta'ala di tempat ini, di majelis ini, dalam rangka untuk saling memberikan wasiat dalam kebaikan dan kesabaran serta dalam keimanan. Judul materi pada kesempatan ini menguatkan iman menghadapi krisis moral zaman. Kalau kita lihat fenomena yang ada pada sekitar kita, ya ini kurang lebih banyak sekali terjadi penyebab kenakalan remaja. Fenomena kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh kombinasi lingkungan dan genetik. Lingkungan maksudnya dari faktor pergaulan anak-anak sekarang, dan genetik ini maksudnya ada peran dari orang tua. Sehingga kalau dalam agama Islam ya, itu pada saat proses sebelum pernikahan itu hendaklah masing-masing dari orang tua memilih pasangan untuk anak-anaknya atau nanti untuk menantunya itu kira-kira yang sesuai dengan kriteria dalam hal kebaikan ya. Kalau di orang Jawa itu menyebut bibit, bobot, dan bebek. Itu penting supaya nantinya anak-anak ini tumbuh dalam rumah tangga yang kondusif, dari orang tua yang baik dan pasangan yang baik itu akan lahir keturunan yang baik insya Allah. Tapi kalau kebalikannya, pasangannya ya tidak tepat atau pasangannya itu kurang ideal, maka itu akan bisa menyebabkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, tentang kenakalan yang terjadi di remaja ini, biasanya ya kalau sekarang banyak terjadi kekerasan ataupun tawuran. Mungkin Adik bisa melihat ya kondisi tanah air kita saat ini yang lagi mendapatkan cobaan ya. Mudah-mudahan para pimpinan semua elemen masyarakat, terutama para pengambil kebijakan ini, betul-betul bisa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya. Ada pemanfaatan situasi ya, orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk membuat kekacauan dan melibatkan sebagiannya itu anak-anak yang masih pakai seragam sekolah ya. Ini kan kita sayangkan ya. Ini kan anak-anak masa depan yang nantinya akan bisa berperan untuk kepemimpinan bangsa ini, tapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi itulah ya masalah tawuran ya, terutama di kota-kota besar. Biasanya antar sekolah ada gesekan-gesekan itu terus terjadi
tawuran ya. Kemudian pembulian ya di sana sini. Mungkin juga ada pembolos yang bolos sekolah, ada kasus pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan juga narkoba ya. Ada satu sekolah, saya tidak sebutkan nama dan lokasinya ya, yang miris, dan ini sebagai potret PR bagi siapapun kita yang terutama di dunia pendidikan ya, para pendidik ini. Jadi ada guru yang masuk ke satu kelas ini eksperimen ya, sebagai ya penelitian kecil-kecilan. Satu kelas diminta untuk memejamkan mata semua oleh guru ini, dan ditanya oleh gurunya, siapa di antara kalian yang belum pernah melakukan HS, ngerti HS? HSI, ngerti ya? Hubungan suami istri itu dari satu kelas hanya mereka kan memejamkan mata semua ya, tidak tahu, tidak saling tahu. Jadi hanya 3 orang dalam satu kelas itu yang belum pernah melakukan hal seperti itu. Mayoritas berapa persen itu ya? Kalau satu kelas mungkin ada 30, hanya 3 orang. Yang lain 27 itu sudah pernah melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan karena belum ada yang menikah, anak-anak usia sekolah ya. Nah itu sebagai contoh betapa kondisi anak-anak remaja saat ini betul-betul pada situasi yang krisis moral. Mereka belum bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, sehingga terjebak melakukan hal-hal yang negatif. Nah itu ya PR kita semuanya. Tentang penyebab-penyebabnya bisa kita lihat di situ ya. Bagaimana pergaulan ya, faktor pergaulan itu yang paling dominan untuk anak-anak remaja ini. Lingkungan tadi ya. Kalau pergaulannya tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan atau tidak diawasi oleh orang tuanya, maka ini bahaya sekali. Kata Rasulullah, almaru ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah salah seorang siapa dia, dengan siapa dia berteman. Kalau temannya baik, insya Allah akan bisa menularkan kebaikan. Tetapi kalau temannya tidak baik, maka akan bisa menyebabkan moralnya menjadi tidak baik. Nah seperti itu ya, ada lingkungan ya, faktor lingkungan yang negatif, kemudian kurangnya sosialisasi nilai-nilai moral dan sosial dari orang tua kepada anak, mungkin memberikan kebebasan yang terlalu berlebihan. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak ini tidak bisa dipikul dengan tanggung jawab oleh anak-anaknya. Ada juga faktor keluarga yang tidak harmonis. Misalnya ada perceraian ya, di saat anak-anak ini masih belum dewasa ya usianya, ayahnya tidak bertanggung jawab, ataupun ayahnya meninggalkan ibunya dengan tanpa ada status ya, ada status atau ada kasus seperti itu, ayah yang tidak bertanggung jawab pada anaknya, pada istrinya, meninggalkan begitu saja, tidak diceraikan, tidak dikasih nafkah, sehingga menggantung. Akhirnya pada waktu titik maksimal istrinya menggugat cerai. Kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ada tekanan dari teman sebaya,
kurangnya perhatian dari orang tua, dan juga kualitas pendidikan yang rendah. Ada kasus ya di sebelah kampung gitu ya. Kebiasaan di masyarakat kita ini kan ada kesenian bandengan, tahu ya? Nah, bandengan itu kalau sebatas hiburan silakan, tapi kadang-kadang pertunjukannya itu sampai larut malam, sehingga dimanfaatkan oleh muda-mudi, apalagi yang sudah ada ikatan pacaran yang sampai berlebihan, sehingga pulangnya itu sampai dini hari, bahkan sampai pagi dengan alasan nonton kesenian bandengan ini. Ya ada sisi maslahat sedikit, tapi banyak mandorotnya ya. Akhirnya karena terlalu dibebaskan pergaulannya oleh orang tua, ada kasus ya di tetangga kampung itu yang kakak beradik, putri ya, mbak sama adiknya itu sama-sama hamil, dihamili oleh pacarnya masing-masing ya. Ini usia sekolah padahal ya, masih sekolah mereka, masih usia SMA, tapi sama-sama hamil, akhirnya nggak bisa meneruskan sekolahnya, dan ya akhirnya ya seperti itulah kejadiannya ya. Ini miris sekali. Nah, jadi pengawasan kontrol daripada orang tua yang kurang. Nah, oleh karena itu ya, pada kesempatan ini kita tekankan tentang masalah ini, lanjut pada poin berikutnya ya. Titik tekan kita ini pada masalah keimanan. Ini ada bahasa Arab ya, kita belajar bahasa Arab sedikit ya. Al-qulubu awiyatul iman. Hati itu adalah bejananya iman. Jadi hati ini sebagai tempat untuk mengontrol keimanan kita. Yazidu bitta'ah, iman ini bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang akibat kemaksiatan. Jadi ujung pangkalnya itu hati ya. Kalau hatinya ini baik, insya Allah orang ini akan mudah tersentuh dengan kebaikan. Tapi kalau hatinya ini sakit, apalagi tertutup atau mati, susah untuk diberi nasihat. Nah, hati inilah tempatnya iman kita masing-masing ini. Maka mari coba kita renungkan ya. Next ya, slide berikutnya. Arti daripada yang sudah kita sebutkan di atas. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Sebagaimana yang ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman ini fluktuatif, pasang surut, tidak dalam kondisi yang stabil. Tidak sebagaimana orang-orang atau kelompok-kelompok yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kalau orang-orang yang ekstrim kanan itu diantaranya kelompok Murji'ah, optimisnya itu terlalu berlebihan, sehingga iman seorang muslim itu konstan terus, tidak pernah surut. Itu orang-orang yang terlalu optimisnya berlebihan, namanya kelompok Murji'ah. Ada lagi kelompok Khawarij, kelompok yang terlalu ekstrim juga, yang mengatakan bahwasanya orang-orang muslim yang berdosa besar itu menjadi kafir. Nah, itu juga berlebihan ya. Nah, kita pertengahan, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswajah ini pertengahan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan, turun akibat kemaksiatan. Dengan kemaksiatan ini ya. Baik, ada satu pertanyaan dari saya ya, dari slide ini.
Kira-kira menurut kalian ya, iman itu sebab atau akibat? Kira-kira, ayo, bisa nggak? Bisa disimpulkan atau tidak? Kira-kira iman itu sebab atau akibat? Kira-kira iman ya, bukan iman. Iman itu apakah sebab atau akibat? Akibat. Ada yang sebab ya. Apakah dengan ketaatan iman kita menjadi naik, atau akibat iman yang kuat kita bisa menjauhi kemaksiatan dan menambah melakukan ketaatan? Ayo, kira-kira di mana? Bingung ya? Mungkin seperti bingung pada saat kita ditanya lebih duluan mana antara telur atau ayam? Ayam atau telur? Kalau tidak ada ayam, tidak ada telur. Telur itu dari ayam. Kalau tidak ada telur juga nggak ada ayam. Terus dari mana? Nah, itu pertanyaan yang membingungkan ya. Pertanyaannya sendiri salah ya. Jadi saya bertanya sesuatu yang sebenarnya ya jawabannya ini ya, kurang lebih. Iman itu bukanlah sebab atau akibat, tapi sebuah tingkatan atau kondisi, sebuah kondisi yang bersifat dinamis. Artinya bisa bertambah dan berkurang seiring dengan ketaatan atau kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Ketaatan dapat memperkuat dan menyempurnakan iman, sedangkan kemaksiatan dapat melemahkannya hingga ke titik terendah bahkan hilangnya. Hati-hati ya. Ini sangat riskan ya, sangat rawan ya, karena ya saya bicara realita ya. Ngapunten ya, ada orang-orang tertentu ya di masyarakat yang mereka ini dianggap lebih daripada yang lain ya. Banyak berita yang bisa kita baca, kita dengar ya. Ngapunten ya, ini realita. Saya tidak menyebut nama kan, tapi sebagai pengingat ya. Ada tokoh-tokoh tertentu yang punya lembaga pendidikan, yang punya pesantren ya. Sebutlah namanya, disebut statusnya sebagai kiai ya. Tetapi melakukan hal-hal yang di luar batas toleran atau tidak sesuai dengan norma-norma agama. Ya kan? Ada kiai yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada santriwati-santriwatinya. Bahkan dia ini seorang kiai yang penghafal Quran atau yang memimpin pondok yang hafal Quran, tahfidzul Quran. Ini kan sesuatu yang ironis sekali ya, aneh. Tapi seperti itulah namanya manusia ya, tidak lepas dari pengaruh-pengaruh. Dan bukan hanya sekarang ya, sejak zaman dahulu yang namanya mereka yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan orang pada umumnya, itu setan penggodanya itu lebih berat ataupun lebih senior ya. Ada cerita di zaman Bani Israel. Dia seorang ya taruhlah disebut rahib lah, ataupun pemuka agama yang bisa memiliki ya semacam kelebihan mengobati penyakit, atau tabib lah. Di samping dia ahli dalam bidang agama, juga ahli dalam bidang pengobatan. Kalau sekarang kan seperti dokter ya. Kalau dulu tabib itu dokter. Setan berusaha mengganggu orang ini, tapi dia selalu dalam kondisi yang tegar. Setan akhirnya mengambil celah, cara apa? Bagaimana cara untuk menggoda orang ini ya? Akhirnya ada kesempatan, ada peluang.
ada satu keluarga yang satu anggota keluarganya, satu saudaranya sakit, kebetulan sakit, yang sakit ini perempuan, saudaranya laki-laki. Maka diantarkanlah perempuan ini berobat ke tabib ini. Karena penyakitnya agak parah, harus ditinggal ya. Kalau bahasa sekarang perlu rawat inap. Dulu belum ada rumah sakit kan. Jadi perempuan ini rawat inap, ditinggal sendirian, berdua hanya dengan tabibnya di rumah itu. Nah, bisa kita prediksi ya, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang nomor 3 siapa? Nah, setan. Betul, itu betul-betul terjadi. Nomor 3-nya setan. Setan membisiki, ini kesempatan gak ada, terulang lagi. Kapan yang bisa kamu dapatkan? Dia perempuan lagi dalam kondisi sakit, ya mungkin tidak sadar begitu, sendirian, dan dia sendirian, gak ada yang lain, gak ada anggota keluarga yang lain, dia masih bujangan. Maka terjadilah saat itu dia menodai perempuan ini sampai pada akhirnya hamil, dan dia bingung bagaimana ini, akhirnya dibunuh karena disuruh oleh setan. Akhirnya ketika ya, keluarganya datang, mana? Dibilang kabur begini. Terus kemudian setan masuk ke mimpinya saudara laki-lakinya itu, mengabarkan adikmu, saudara perempuanmu itu dibunuh, dikuburkan di belakang rumahnya. Dicek ternyata betul. Akhirnya ditangkaplah laki-laki ini, dipenjara. Terus setan menjelma menjadi manusia lagi dan mengatakan, kalau kamu ingin saya bantu, sembahlah aku. Dia sudah gelap pikirannya ya. Akhirnya menyembah-nyembah setan yang berbentuk manusia ini, dan tidak bisa selamat. Tetap dia pada akhirnya ditahan dan dibunuh, artinya dihukum bunuh ya, karena dia melakukan kejahatan. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya pada saat menafsirkan surah Al-Hasyr ayat ke-16. Nah, nanti bisa dilihat ya. Kama fil syaitani id qala lil insani kfur, seperti permisalan setan yang mengatakan kepada manusia kafirlah. Falamma kafara, ketika manusia ini kafir, qala inni bari'um minka, saya tidak bertanggung jawab kepadamu, saya terbebas darimu. Inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah. Itu namanya rahib, namanya Barsisoh. Itu nama salah seorang rahib dari Bani Israel, disebut namanya Barsisoh, yang melakukan pelanggaran itu ya. Coba kalian lihat ya, ini orang top pada zamannya, ahli dalam bidang agama, ahli dalam bidang ibadah, ahli dalam bidang tabib tadi ya, dalam hal pengobatan, tapi tergelincir melakukan dosa besar, apalagi manusia biasa itu ya. Jadi inilah ya, implikasi dari konsep ini, yaitu memahami bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Sangat penting bagi seorang muslim ya, karena ini adalah masalah terpenting yang menentukan nasib di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, iman itu adalah kondisi yang dapat berubah, bukan sekedar sebab atau akibat dari suatu peristiwa. Jadi nilai yang atau nikmat yang besar sekali yang harus kita pertahankan. Nah, untuk menguatkan iman guna menghadapi krisis moral di zaman ini, diperlukan pendekatan holistik, pendekatan yang menyeluruh, yang integral, melalui pendidikan agama yang kuat, terutama pendidikan karakter dan nilai-nilai moral, dukungan spiritual dari lingkungan yang mendukung, serta pemahaman dan penggunaan teknologi secara bijak. Selain itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, memperkuat kemampuan berpikir kritis, dan membangun ketahanan mental serta emosional. Ini poin-poin yang saya jelaskan secara global, insya Allah satu persatu ya. Strategi untuk menguatkan iman untuk menghadapi krisis moral saat ini.
Yaitu yang pertama, diperlukan pendidikan karakter dan moral. Inilah peran agama, pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi penting untuk membentuk karakter. Coba di sini kalian lihat ada satu kata yang penting, yaitu kejujuran. Tidak boleh berbohong ya. Jadi kalau nilai ini bisa kita pegang teguh, insya Allah akan berdampak positif kepada yang lain-lain. Kalau sifat jujur ini kita pegang teguh. Ada satu kisah dulu pada zaman Rasulullah, seorang sahabat muda yang datang kepada Rasulullah dan minta nasihat. Wahai Rasulullah, tolong nasihati kepadaku satu nasihat yang aku tidak akan meninggalkan atau tidak akan melanggar nasihat itu. Kata beliau, nasihatnya singkat, la takdzib, jangan bohong. Itu saja nasihatnya, artinya harus jujur ya. Maka pemuda ini menyanggupi untuk melaksanakan pesan. Pada satu malam, yang namanya anak muda kan jalan-jalan ya, dia ingin mencari hiburan ya, atau mencari kesenangan. Tiba-tiba pada saat dia lewat di tengah jalan itu menemukan rumah yang terbuka. Rumah ini rumah mewah, bagus sekali, dalam kondisi pintunya terbuka. Dia penasaran, mana tuan rumah? Ini malam-malam. Ternyata tidak kelihatan. Terus dia penasaran ya, ada perhiasan bagus, ada permada, pokoknya rumahnya bagus sekali. Kemudian salah satu kamar di rumah ini nggak terkunci, sehingga terlihat dari luar pemilik rumah ini sedang istirahat. Ternyata dia pemiliknya seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Maka ada tekanan batin dalam dirinya sebagai seorang pemuda laki-laki normal ya, mendapatkan pemandangan seperti itu berguncang hatinya. Apakah dia harus memanfaatkan situasi itu melakukan kejahatan, atau dia tinggalkan kesempatan itu? Kalau dia lakukan kejahatan, bagaimana besok ketika bertemu Rasulullah? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kalau dia jujur, maka dia akan dihukum. Tapi kalau dia bohong, dia tidak memenuhi pesan Rasul tadi pagi. Bergolaklah dalam hatinya, akhirnya dia menang, fitrahnya, imannya muncul ya, dan menguatkan tekadnya untuk meninggalkan kesempatan melakukan kejahatan pada malam itu. Nah, maka besoknya ketika bertemu Rasulullah, apa yang kamu lakukan tadi malam? Saya melakukan begini begitu, tapi saya tidak memanfaatkan Rasulullah. Kemudian tidak berapa lama, ternyata perempuan yang tadi malam dilihat oleh orang ini datang kepada Rasulullah dan minta untuk dicarikan suami. Nah, akhirnya ditanya begini begitu ya, apakah kamu mau ya? Ditawari, apakah kamu mau menikah dengan pemuda ini? Pemuda ini kaget loh, bukankah perempuan ini yang tadi malam saya lihat di rumah itu? Ya akhirnya sama-sama mau, si pemuda mau, perempuan ini mau, dan akhirnya mereka menikah. Dan setelah menikah, maka laki-laki diboyong ke rumah perempuan ya, karena laki-laki belum punya rumah, yang punya rumah perempuan. Akhirnya dia saat itu menjadi orang yang halal memiliki wanita itu, halal untuk menempati rumah itu, halal memanfaatkan apa yang di rumah itu. Nah itulah berkahnya ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang halal kepada kita, dan jauh lebih barokah. Ini ingat-ingat ya prinsip ini ya, dalam hidup ini kalau kita meninggalkan sesuatu yang
yang tidak halal, artinya sesuatu yang haram, lillahi ta'ala ikhlas, maka Allah akan menggantikan, akan memberikan nikmat yang lebih bagus pada waktu lain yang halal. Coba ya, ini prinsip yang harus dipegang teguh. Nah, itulah ya, pendidikan agama penting, pendidikan holistik, kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan pembelajaran etika dan moral agar generasi muda memiliki karakter yang kuat dan bijaksana. Betul-betul ditanamkan nilai-nilai akhlaknya. Slide berikutnya, yang kedua yaitu mencari dukungan spiritual dan sosial, lingkungan yang mendukung, berinteraksi dengan lingkungan rohani yang positif, baik melalui mentor, pembimbing spiritual maupun kelompok sebaya, dapat memberikan dukungan, kebijaksanaan dan dorongan. Apalagi yang dari luar kota ya, ngapunten ya, ada yang perlu untuk mencari tempat tinggal, kos atau kontrakan ya. Mungkin saya tidak perlu menyampaikan informasi yang berlebihan ya. Panjenengan bisa melihat, mengetahui baik langsung atau tidak langsung Malang ini sebagai kota pendidikan. Kalau tidak hati-hati dalam bergaul, maka bisa salah pergaulan. Ada kasus ya, yang mana orang tuanya bekerja keras di kampung sana, sementara anaknya di sini berinteraksi dengan kalangan menengah ke atas, sehingga dia minder kalau kontrakan kosnya itu hanya sekitar 500.000 per bulan. Dia minder karena ada semacam pertemuan bergilir seperti arisan. Dia kalau ditempati nggak mau, minder. Akhirnya dia mencari tempat yang lebih mewah, 1 juta per bulan untuk nyewa 1 kamar ada AC-nya, sehingga dia bangga kalau ada pertemuan di tempatnya. Padahal orang tuanya di rumah, kipas angin sampai rusak itu nggak bisa dibeli karena orang tuanya pas-pasan. Anaknya mempertahankan gaya hidup yang seperti orang berduit, sementara orang tuanya dalam kondisi yang pas-pasan. Ini kan miris ya. Ada kasus-kasus seperti itu. Belum lagi dalam hal pergaulan bebas yang namanya ngapunten ya, kumpul kebo yang seperti itu ada yang banyak di Malang ini. Hati-hati, hati-hati betul, dijaga ya, etika, dijaga pergaulan, lingkungannya, cari lingkungan yang kondusif. Kalau perlu cari pesantren mahasiswi. Saya dulu punya pesantren mahasiswi tidak jauh dari sini, di belakang kampus UB itu, di Jalan Terusan Cikampek. Dulu kami membina ya, ada kos-kosan, terus ada santriwatinya, ada yang kuliah di UB, di UM, ada yang juga dari Akbar sini, dulu namanya Akbar ya, ada yang dari UNMU juga. Itu kita tanamkan nilai-nilai. Waktu taklimnya itu habis subuh sama habis isya setiap harinya itu. Bagus, alhamdulillah anak-anak seperti itu sampai sekarang juga terjalin komunikasi ya. Anak-anak yang solihah, yang mereka sudah berhasil menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat, ada macam-macam ya. Alhamdulillah. Nah, cari lingkungan yang kondusif seperti itu, yang dekat-dekat dari sini, ataupun kalau agak jauh dengan naik motor kan juga bisa ya. Cari lingkungan yang kondusif. Kemudian keluarga dan sekolah, ini sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat diperlukan untuk memastikan pendidikan agama dan moral dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini adalah kampus. Yang ketiga, slide berikutnya, yaitu ini juga penting ya, pemanfaatan teknologi secara bijak. Jadi melek digital dan etika ya, menggunakan teknologi dengan bijak dan memahami etika digital merupakan keterampilan penting agar generasi muda dapat terlibat secara positif dalam masyarakat dan tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya. Jadi yang namanya alat komunikasi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi
memberikan manfaat yang banyak ya. Kita bisa belajar apapun dari alat komunikasi yang sudah canggih sekarang ini. Tetapi ada kasus-kasus tertentu bisa melakukan kejahatan berbagai macam dari alat komunikasi seperti ini. Transaksi yang haram-haram itu, apakah transaksi narkoba ataukah sekarang judi online, itu sudah tersebar kemana-mana, bukan hanya kalangan umum, bahkan kalangan pejabat juga banyak yang melakukan transaksi judi online ini. Kemudian transaksi pembokingan itu ya, yang tidak halal ini. Jadi harus hati-hati dengan media sosial ini, hati-hati ya. Apalagi saya pesankan kepada yang mahasiswi ya, hati-hati. Kalian ini mutiara yang sangat berharga. Hati-hati. Banyak kasus orang-orang kaum adamnya, laki-laki yang tidak bertanggung jawab melakukan PDKT yang begini begitu ya. Yang namanya perempuan itu kan biasanya dengan kata-kata verbal ya. Bahasa cintanya itu rata-rata atau sebagian besar perempuan itu bahasa verbal. Dia luluh kalau sudah dikatakan, diberikan pujian, matamu indah misalnya, ataupun wajahmu istimewa, itu sudah melayang-layang ya. Ada kasus di Jakarta itu ya, mahasiswi atau perempuan soleha yang sendirian berjalan di halte, bertemu dengan ya orang laki-laki yang seperti preman itu, tapi memberikan pujian ya, mungkin iseng atau hanya sekedar godaan ya. Dikatakan kepada perempuan ini, matamu indah. Saya tidak pernah melihat mata seindah punyamu. Dia awalnya tidak berpikir, tapi pada saat itu dia langsung di base ya, dia teringat dengan kata-kata itu. Pada saat dia di rumah terkenang-kenang dengan kata-kata itu. Akhirnya dia ketemu lagi dengan laki-laki ini. Laki-laki ini bukan orang yang baik-baik, dan terjadilah komunikasi yang continue, yang intensif ya dengan laki-laki. Akhirnya mereka ya itu melakukan pergaulan-pergaulan yang di luar batas. Ini hati-hati. Pintu syaitan itu macam-macam ya, dari pergaulan seperti itu. Dan alat komunikasi juga harus hati-hati. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak ya, saya berikan pesan kepada kalian yang mahasiswa ini, jangan mengumbar wajah-wajahnya tersebut ya dengan dandanan yang berlebihan di media sosial. Ini ada dampak-dampak yang negatif. Kalau dalam dunia ruqyah itu ada namanya penyakit ain. Saya nggak menakut-nakuti ya, tapi banyak kasus terjadi penyakit ain. Apa penyakit ain? Dari pandangan mata. Jadi dari foto baik yang tersebar di media sosial atau di status atau dimanapun itu, orang-orang tertentu yang ingin berbuat jahat bisa melakukan, menjadi media untuk menyakiti ya objeknya. Itu hati-hati ya. Baik, yang keempat, pengembangan kesadaran dan ketahanan diri ya. Kesadaran spiritual yaitu mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam dan keterhubungan yang kuat dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala melalui agama, dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan hidup ya. Ada kalimat yang bagus di sini, keterhubungan yang kuat, koneksivitas ya. Jadi koneksi yang kuat antara kita dengan Allah, terkoneksi antara apa yang kita lakukan sehari-harinya dengan Allah Ta'ala, supaya kita selalu merasa diawasi. Bagaimana caranya? Ada satu pesan dari Rasulullah kepada salah seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, untuk berdoa di setiap akhir atau selesai sholat fardu ya. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan doa setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jadikanlah, tolonglah kepadaku untuk beribadah yang baik kepadamu,
ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan beribadah secara baik kepadamu. Jadi intinya di sini kita harus banyak-banyak berzikir ya. Harus berzikir sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah ada alat digital itu ya, tasbih digital, itu sebaiknya kalau sudah ada dipakai. Mungkin ada yang sudah dikasih oleh orang tuanya dipakai. Kalau belum punya silakan beli, murah sekali, mungkin 3.000 6.000 sudah dapat ya. Kita zikir sebanyak-banyaknya dalam hari-hari kita. Insya Allah itu bisa membentengi hati kita dari pengaruh-pengaruh jahat. Kemudian kemampuan kritis, mengembangkan keterampilan analitis dan berpikir kritis dalam memahami ajaran agama, membantu individu untuk bertindak rasional dan cerdas dalam menghadapi tantangannya. Jadi harus cerdas. Jangan mudah dibodohi oleh lingkungan, oleh masyarakat tadi, ataukah mungkin oleh laki-laki atau mungkin oleh siapapun ya. Hati-hati sekarang ini, waspada. Jangan mudah percaya kepada orang-orang tertentu yang masih belum dikenal dengan baik, yang tidak ada rekomendasinya ya. Baik, berikutnya, untuk menguatkan iman dan menghadapi krisis moral pada zaman ini, maka kita umat Islam perlu untuk memperdalam spiritualitas melalui ibadah, zikir dan membaca Al-Quran, memperkuat akidah dan ilmu dengan mendalami ajaran agama. Nah, ini ada penjelasannya masing-masing ya. Jadi kita memperkuat ketakwaan dan spiritual, zikir dan doa yang mengingat Allah Ta'ala selalu dalam setiap langkah. Melalui zikir, doa dan hubungan spiritual yang mendalam untuk menenangkan hati dan pikiran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Jadi silahkan zikir pagi terutama ya. Zikir pagi bisa kita gunakan kumpulan doa namanya Al-Ma'thurat. Bagi yang sudah punya silahkan dibaca, yang belum silahkan beli, atau di aplikasi HP juga bisa ya. Itu zikir yang sangat penting, ibarat benteng untuk kesuksesan hidup kita ya. Ada kawan cerita ya, pada saat mau tes TOEFL, besok itu mau tes TOEFL, dia beberapa saat itu masih mahasiswa ya. Itu dia nggak belajar, teman-temannya belajar. Tapi paginya dia baca doa Ma'thurat ini. Alhamdulillah bisa mengerjakan dengan baik, sehingga yang lulus dia sendirian. Teman-temannya yang belajar serius nggak lulus tes TOEFL itu, karena dia telah membentengi dengan zikir tadi. Ini pentingnya. Pada saat kita belajar ujian misalnya, silahkan dibentengi dengan doa dan zikir ini. Allah yang memberikan kemudahan untuk menjawab soal-soalnya. Kemudian ibadah dan membaca Al-Quran, serta juga memahami akhirat. Jadi tujuan hidup kita ini, tujuan masa depan kita, masa depan yang abadi ya. Masa depan kita itu ruangan 2x1, yaitu kuburan itu ya. Bukan gedung, bukan apa, tapi masa depan kita di sana. Kita hidup di dunianya sementara. Itulah yang membuat hati kita selalu tunduk dan memiliki keimanan. Yang berikutnya, memperdalam ilmu dan akidah, mempelajari ilmu agama, juga memahami konsep qada dan qadar ya. Saya tadi bicara dengan Mas Hudzaifah tadi ya, saya kan sering isi ya pada hari Selasa, setiap pekan ya, Selasa di Masjid Al-Mi'raj itu saya ngisi kultum ya, Selasa habis zuhur ya. Sejak awal dulu ya, nggak tahu sejak tahun berapa saya ngisi sampai sekarang ini, itu sedikit sekali atau hampir-hampir tidak ada mahasiswa-mahasiswi yang ikut di kajian itu. Ini kan eman. Yang ikut hanya bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen saja. Anak mahasiswa nggak ada. Ini kan eman. Maka harus ya dimanfaatkan kajian-kajian seperti itu untuk menambah ruhiyah ya, rohani kita ya, dan juga pemahaman kita, dan juga memahami konsep qada dan qadar, meyakini bahwa rezeki sudah diatur Allah dan merasa cukup dengan yang diberikan. Karena ada kasus ya yang saya tahu sendiri, ini masih anak-anak SMA
nuntut yang berlebihan pada orang tuanya. Aku nggak dikasih, nggak dibelikan laptop, nggak dibelikan motor, nggak dibelikan ini, kan orang tuanya padahal kondisinya ekonomi lemah. Ada lagi kasus ya di luar Jawa sana. Memang ibunya pejabat, tapi pejabat biasa lah, eselon 3 ya, tak terlalu tinggi. Tapi gaya hidup anaknya mahasiswa ini berlebihan. Dia pakai mobil mewah. Kemudian satu tas itu harganya 20 juta. Akhirnya ya mungkin karena tuntutan itu, maka ibunya kena kasus korupsi di pemerintah daerah di sana, di luar Jawa sana. Ini kan karena tuntutan dari anaknya yang berlebihan, orang tuanya tidak sanggup memenuhi dari sumber yang halal, akhirnya diambilkan dari sumber yang haram. Nah, ini ya hati-hati ya. Jadi kalau tidak qanaah, menuntut yang berlebihan, maka akan menyebabkan situasi yang lebih bahaya lagi. Berikutnya, mengamalkan akhlak mulia, lanjut. Jadi menanamkan nilai moral dan juga menjaga ukhuwah. Kondisi atau komunitas yang baik ini tolong dipertahankan ya. Kita bisa kuat dalam kebaikan kalau ada temannya, ada komunitas kebaikan. Jadi al-arwahu junudun mujannada, kata Rasul ya. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris, yang hobi ya naik gunung, biasanya di komunitas naik gunung, yang hobi pengajian di pengajian, yang hobi untuk jalan-jalan kemana-mana, itu mengumpul sesuai dengan hobinya masing-masing. Nah, kita berada dalam komunitas kebaikan, insya Allah ini harus dipertahankan. Yang berikutnya, peran pendidikan dan lingkungan. Ini mirip dengan yang atas ya. Nah, maka inilah ya, ada keterkaitan ya antara rukun iman, yang ini merupakan mindset yang benar ya, iman dengan rukunnya yang 6 itu, kemudian menjadikan integritas individu kita, dan ada dampak yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam Islam itu ya ada 3 istilah yang saling terkait. Ada Islam ya, kemudian ada iman, dan ada ihsan. 3 kata yang terkait: Islam, iman, dan ihsan. Islam itu kaitannya dengan aspek-aspek ibadah ritual ya. Rukun Islam yang 5 itu, kemudian amal-amal seperti doa, zikir ya, dan juga amal-amal yang kaitannya ritual itu masuk Islam. Kemudian iman itu rukun iman yang 6, kaitannya dengan keyakinan dalam hati, aspek yang sangat penting ya. Dan itu adalah termasuk di dalam masalah akidah. Nah, sementara ihsan itu kaitannya dengan akhlak ataupun interaksi hablum minan nas, antara hubungan manusia dengan yang lainnya. Sehingga seorang dikatakan muslim, mukmin, muhsin ya. Ini kan orangnya Islam disebut orang muslim, orang beriman disebut mukmin, orang ihsan itu muhsin. Ngapunten kalau ada bapaknya namanya Pak Muhsin ya, berarti orangnya baik, orang bagus. Jadi orang dikatakan Islam yang baik, mukmin yang baik itu kalau dia muhsin, orang yang berbuat baik dalam akhlaknya. Sehingga di dalam hadis dikatakan, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Iman kan aspek akidah tadi ya. Kemudian memuliakan tamu aspek akhlak muamalah. Falyakul khairun aw liyasmut, hendaklah berkata baik. Kalau tidak mampu diam ya. Coba kalian perhatikan ya. Para pejabat yang tidak bisa mengontrol kata-katanya saat ini menemukan apa? Hasilnya. Mulutmu harimaumu, katanya gitu ya. Coba kalian perhatikan itu. Hanya kalimat-kalimat yang mungkin tidak ada maksud untuk merendahkan rakyat,
tetapi akibat perkataan itu ludes rumahnya, betul ya, ludes aset-aset pribadinya, dipermalukan di depan umum, kehormatannya dipermalukan di depan umum, apalagi jabatannya terancam hilang akibat kalimat-kalimat yang mungkin gak disengaja, tapi itulah dampaknya ya. Faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik, kalau tidak mampu ya lebih baik diam. Nah kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kalau dia beriman hendaklah memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya, tidak berbuat yang buruk. Nah ini kan aspek akhlak ya. Jadi orang muslim, orang mukmin itu dikatakan baik, ukurannya bukan hanya ibadahnya sosial, ibadah ritual ya, tapi ibadah sosial harus juga baik.